Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Rusdiarti, mengajar di SMK Negeri 1 Balikpapan, mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada pertemuan kita kali ini, materi yang akan kita bahas adalah perhitungan BEP atau Break Even Point. Nah, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, bagaimana cara menghitung BEP atau Break Even Point. Kemudian yang kedua, apa itu biaya variabel, biaya tetap, biaya bahan baku, atau istilah biaya-biaya lainnya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sekarang, mari kita lihat contoh berikut. Misalnya, air mineral. Air mineral di sini biaya bahan bakunya adalah air. Kemudian biaya tenaga kerjanya adalah upah atau gaji pekerja pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP-nya adalah biaya bahan baku tidak langsung atau biasa disebut di sini sebagai biaya bahan penolong. Misalnya, plastik untuk pembuatan botol. Di sini bukan merupakan bahan utama pembuatan produk, maka masuk di dalam biaya bahan penolong. Selanjutnya, biaya tenaga kerja tidak langsung. Misalnya gaji mandor, gaji karyawan, bagian pemasaran, dan lain-lain. Lanjut, biaya penyusutan peralatan pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya perlengkapan pabrik, dan masih banyak lagi. Biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang timbul di mana tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau diproduksi. Dengan kata lain, biaya ini tidak akan berubah
meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Contohnya, uang sewa gedung, pajak bangunan, biaya depresiasi mesin, asuransi yang dibayar tiap bulan atau tiap tahun. Biaya-biaya tersebut tetap ada atau harus dibayar meskipun perusahaan sama sekali tidak menghasilkan output barang atau jasa. Berikutnya, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya atau pengeluaran yang dapat berubah apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan juga berubah. Makin besar atau banyak produk yang diproduksi atau volume penjualannya, maka biaya variabelnya akan semakin besar dan sebaliknya. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. BEP atau break-even point yaitu suatu kondisi di mana suatu perusahaan berada di titik imbang dengan tidak mengalami kerugian maupun mendapatkan keuntungan. Bisa dituliskan di sini TR sama dengan TC, di mana TR sama dengan total revenue atau total pendapatan dan TC sama dengan total cost atau total biaya. Jadi bisa disimpulkan suatu perusahaan dikatakan mengalami BEP ketika pendapatan dan total biaya produksi seimbang. Untuk rumus penghitungan BEP, kita bisa menggunakan dua cara. Rumus yang pertama, BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Untuk BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit dikali harga jual per unit. Kemudian untuk rumus yang kedua, BEP unit sama dengan di sini total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Sedangkan BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit, di mana TFC sama dengan total biaya tetap, VC sama dengan biaya variabel, dan P adalah harga jual per unit. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Diketahui PT Indo Aksesoris yang memiliki usaha pembuatan bros mempunyai data sebagai berikut. Kapasitas produksi barang yang dihasilkan sebesar 10.000 unit dalam 1 kali produksi. Harga jual persatuan produk diperkirakan Rp5.000 per unit. Total biaya tetap sebesar Rp15 juta dan total biaya variabel sebesar Rp25 juta dengan perincian biaya sebagai berikut. Biaya tetap meliputi biaya overhead pabrik sebesar Rp6 juta, biaya distribusi sebesar Rp6.500.000, biaya administrasi Rp2.500.000. Sedangkan biaya variabel meliputi biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp8.500.000,
biaya overhead pabrik lainnya sebesar Rp9.500.000, biaya bahan baku sebesar Rp7 juta. Pertanyaannya, hitunglah berapa BEP dalam unit, berapa BEP dalam rupiah, dan berapa banyak produk yang harus terjual apabila perusahaan ingin mendapatkan laba sebesar Rp100 juta. Bagaimana menghitung BEP unit dan BEP rupiahnya? Kita tulis dulu diketahuinya terlebih dahulu untuk mempermudah dalam menjawab. Diketahui Q sama dengan 10.000 unit, P sama dengan Rp5.000, TFC sama dengan 15 juta rupiah, TVC sama dengan 25 juta rupiah. Dan di sini karena VC-nya belum diketahui, jadi kita bahas dulu. TR sama dengan P kali Q sama dengan Rp5.000 dikali dengan 10.000 unit, diperoleh 50 juta rupiah. Biaya tetap atau FC per unit sama dengan TFC per Q sama dengan 15 juta rupiah dibagi 10.000 unit, maka diperoleh 1.500 rupiah. Nah, sekarang untuk mencari biaya variabel atau VC per unitnya sama dengan TVC per Q sama dengan 25 juta rupiah dibagi 10.000 unit, maka diperoleh VC adalah 2.500 rupiah. Untuk menghitung BEP unit dan BEP rupiah, kita memakai rumus yang pertama dulu, yaitu BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan 15 juta rupiah dibagi 5.000 dikurang 2.500 sama dengan 15 juta rupiah dibagi 2.500, maka diperoleh BEP unit sebesar 6.000 unit. Kemudian masih memakai rumus yang sama. Rumus pertama, BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit dikalikan harga jual per unit sama dengan 15 juta rupiah dibagi 5.000 dikurang 2.500 dikali 5.000, maka diperoleh BEP rupiah sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya memakai rumus yang kedua, BEP unit di sini sama dengan yang rumus pertama. BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, maka diperoleh 6.000 unit. Kemudian untuk BEP rupiahnya sama dengan total biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit sama dengan 15 juta rupiah dibagi 1 dikurang 2.500 dibagi 5.000, maka diperoleh 30 juta rupiah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa PT Indo Aksesoris harus menjual sebanyak 6.000 unit
atau dengan mendapatkan omset penjualan sebesar 30 juta rupiah untuk sampai pada titik impas atau break even point atau BEP. Lalu, bagaimana jika perusahaan ingin mendapatkan laba sebesar 100 juta rupiah? Untuk mendapatkan laba sebesar 100 juta rupiah, maka jumlah produk yang harus dijual sama dengan laba yang diinginkan dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit ditambah BEP unit sama dengan 100 juta rupiah dibagi 5.000 dikurang 2.500 ditambah dengan 6.000, maka diperoleh 46.000 unit. Maka dapat disimpulkan PT Indo Aksesoris harus menjual sebanyak 46.000 unit untuk dapat laba sebesar 100 juta rupiah. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.